Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel kelas calon akuntan. Di video kali ini kita akan menyelesaikan soal dari UKK akuntansi ya, tahun pelajaran 2025-2026. Nah, ini ada soal petunjuk umum, petunjuk khusus, kemudian kita bisa lihat soal tugas, yaitu pelaksanaan pembukuan laporan keuangan perusahaan dagang ya untuk UD S Prima, teman-teman. Kita akan mengentry jurnal, kemudian memproses buku besar sampai dengan menyusun laporan keuangan. Nah, jadi untuk video ini nantinya akan sangat panjang sekali ya. Semoga tidak membosankan buat kalian. Oke, di sini ada informasi umum tentang UD S Prima. Kemudian ada kebijakan akuntansi. Nah, ini kalian bisa pelajari ya. Ada kebijakan umum, khusus, pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, dan lain sebagainya. Karena ini nanti akan berkaitan dengan soal kita ya untuk menjawab jurnal nantinya. Oke, di sini ada daftar nama akun ya. Nah, dari aset, kemudian utang, modal, pendapatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar saldo per 30 November 2025 dari cash in bank, petty cash sampai dengan income tax expense. Nah, untuk totalnya ada 4.362.873.138 rupiah. Kemudian ada data persediaan barang dagang, daftar saldo piutang, daftar saldo utang. Nah, di sini kemudian ada soal, teman-teman. Apa sih yang perlu kita lakukan untuk pertama kali? Yaitu kita masukkan daftar persediaan barang dagang, piutang, dan juga utang ya. Oke, kita bisa masukkan di inventory card. Di sini ada kulkas E537 atau kodenya K01 ya. Kemudian ada K02. Selanjutnya ada daftar kartu utang dan juga ada daftar kartu piutang, teman-teman. Nah, kita masukkan saja di sini nantinya. Oke, teman-teman, di sini sudah saya isi ya untuk saldo awal persediaan, piutang, dan juga utang. Nah, kita bisa lihat ini untuk saldo utang. Nanti kita isi tanggal 1, deskripsinya saldo awal, kemudian kalau utang itu dikredit ya. Nah, kita masukkan saja nominalnya seperti ini. Begitupun untuk yang piutang, di sini kita masukkan sesuai saldo awalnya. Untuk sisi normalnya ada di debit ya. Dan untuk kartu persediaan, di sini kita masukkan tanggal 1 saldo awal. Nah, di sini langsung di balance ya, yaitu di unit, price, dan juga total. Begitupun untuk yang kulkas K1 ya. Oke, setelah kita masukkan saldo awal, sekarang saatnya kita masuk ke bukti transaksi yang pertama. Nah, di sini bisa kita baca ya, bukti kas keluar bagian gaji dan upah pembayaran gaji karyawan bulan November 2025 yang baru dibayar di 1 Desember. Artinya ini masuk di menu kas keluar ya, teman-teman. Nah, pada bulan November kemarin itu jurnalnya beban gaji dan upah terhadap utang gaji dan upah ya, yang artinya di bulan November kemarin belum terjadi pengeluaran kas dan dibayarnya di bulan Desember ini. Nah, jadi kita bisa masuk di jurnal kas payment ya. Nah, di sini kita masukkan saja untuk tanggalnya, tanggal 1, kemudian evidence numbernya yaitu 01 BKK. Deskripsinya kita tulis saja bagian gaji dan upah ya. Nah, untuk jurnalnya yaitu accurate expense terhadap cash in bank atau utang beban gaji dan upah terhadap cash in bank. Jadi untuk debitnya yaitu akun nomor 2 ya. Nah, ini accurate expense. Kemudian nomor akunnya 21202. Untuk totalnya di sini tadi 16 juta.
Selanjutnya sisi kreditnya yaitu cash in bank sama 16 juta rupiah. Nah, untuk yang bukti transaksi 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dokumen 2. Di sini ada bukti kas keluar ya, yaitu pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 4 November dan termin N/45. Nah, di sini tidak ada potongan ya. Untuk terminnya cuman N/45. Oke, di sini kita bisa masuk di bukti kas keluar lagi. Kita bisa buat untuk tanggal 2/02 BKK. Untuk keterangannya kita ketik saja di sini PT Kulkas Nusantara. Untuk jurnalnya yaitu akun payable terhadap cash in bank ya. Nah, jadi kita masukkan akun payable 233.100. Oke. Selanjutnya untuk sisi kreditnya yaitu cash in bank sama. Setelah kita masukkan di cash payment journal, selanjutnya kita masukkan juga di kartu utang ya, teman-teman. Nah, kita pilih yang PT Kulkas Nusantara. Kita buat di sini tanggal 2. Untuk keterangannya di sini pelunasan utang ya. Untuk sisinya di sini di debit ya, 233.100. Nah, saldo awal ada di kredit, kemudian tanggal 2 pelunasan di debit, maka saldo untuk utang PT Kulkas Nusantara yaitu tinggal 0 rupiah, teman-teman. Artinya sudah habis ya. Oke, ini untuk jurnal dokumen kedua. Sekarang kita masuk ke dokumen yang ketiga. Nah, di sini ada yang namanya faktur ya. PT Kulkas Nusantara kepada UD-S Prima. Artinya kita lakukan pembelian kepada PT Kulkas Nusantara, teman-teman. Ini berarti faktur pembelian ya. Untuk faktur pembelian, kita akan masukkan ke dalam 3 bukti transaksi. Yang pertama kita bisa masukkan di kartu persediaan, yang kedua kita bisa masukkan di Purkes Jurnal, dan yang ketiga kita masukkan di kartu utang ya. Oke, di sini saya akan masukkan ke kartu persediaan terlebih dahulu, teman-teman. Kita masukkan yang Kulkas K01. Nah, kita buat saja di sini tanggal 4 untuk bukti transaksinya yaitu 21-PJ-KN. Untuk deskripsinya di sini kita tulis saja PT Kulkas Nusantara ya. Nah, karena ini faktur pembelian, maka di sini akan masuk ya di kolom in sebesar 26 unit. Untuk harganya di sini menggunakan rata-rata, jadi nanti harganya akan sama ya, teman-teman. Oke. Kemudian tinggal kita kalikan saja 50.440.000. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan di balance ya, yaitu 43. Yang ini kita tambahkan dengan 26, maka saldo persediaan kita sekarang menjadi 69 unit dengan harga yang sama. Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan saja 69 kita kalikan dengan harganya, maka total persediaan kita yaitu Rp133.860.000. Ini untuk yang persediaan K1. Nah, sekarang kita masuk ke K2, sama saja seperti tadi ya, maka total persediaan kita yaitu Rp174.024.000. Untuk di kartu persediaan sudah. Sekarang kita masuk ke Purkes Jurnal ya. Nah, ini tanggal 4 invoice-nya, jangan lupa kita masukkan juga ya. Deskripsinya kita tulis saja PT Kulkas Nusantara. Oke. Untuk jurnalnya di sini yaitu merchandise inventory terhadap akun payable ya. Karena ini pembelian secara kredit, teman-teman. Nah, untuk nominalnya yaitu yang Rp110.865.000. Oke, sisi
kreditnya sama. Dan yang terakhir kita masukkan di kartu utang ya. Nah, kita pilih yang PT Kulkas Nusantara. Ini tadi baru lakukan pelunasan, sekarang muncul lagi utangnya teman-teman. Tanggal 4. Untuk keterangannya di sini pembelian. Nah, di sini di sisi kredit ya. Rp110.865.000. Oke, maka di sini saldonya akan bertambah lagi teman-teman di sisi kredit. Nah, dokumen 3 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke dokumen 4, yaitu ada bukti kas keluar ya. Nah, ini pembayaran utang. Oke, kita bisa masuk di kas payment tanggal 5. Nomor buktinya 03 BKK. Untuk keterangannya PT Pendingin Makmur. Oke, untuk nominal utangnya yaitu 135.420.000. Nah, ini kita masukkan sama seperti tadi ya. Cash in banknya sama. Oke, setelah kita masukkan di cash payment journal, kita masukkan lagi di kartu utang teman-teman. Oke, kita masukkan tanggal 5 untuk keterangannya, yaitu pelunasan utang. Nah, karena pelunasan utang berarti di debit ya, 135.420.000, maka saldonya akan berubah menjadi Rp0 teman-teman. Oke, dokumen 4 selesai. Sekarang kita masuk ke dokumen 5, yaitu bukti kas keluar. Nah, ini kita masuk lagi di kas payment journal ya. Oh, ini bukti kas masuk teman-teman. Kalau kas masuk, kas receipt journal. Nah, kita masukkan tanggal 6. Oke, untuk nomor invoice-nya 01 BKM. Deskripsinya toko artik ya. Nah, untuk transaksinya yaitu pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November 2025. Kemudian di sini ada termin 2/10 N30, yang artinya kalau dilakukan pembayaran sebelum 10 hari maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, untuk pembayarannya maksimalnya 30 hari teman-teman. Oke, transaksinya di 29 November. 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya masih kurang dari 10 hari. Dan artinya akan mendapatkan diskon sebesar 2% ya. Nah, kita bisa masukkan di sini cash in bank-nya yaitu 179.487.000. Nah, kemudian untuk akun receivable atau piutangnya, di sini kita bisa masuk di kartu piutang, teman-teman. Kita bisa lihat untuk saldo dari toko artik yaitu 143 juta. Nah, sedangkan bukti kas masuknya 179. Artinya di sini ada selisih. Nah, selisih inilah yang dinamakan dengan sales diskon ya, atau diskon penjualan, karena dia melakukan pembayaran sebelum 10 hari, mendapatkan diskon sebesar 2%. Kita bisa masuk lagi di jurnal CRJ. Nah, di sini kita masukkan untuk akunnya yaitu sales diskon. Nomor akunnya kita masukkan saja 41103. Untuk yang sisi kreditnya, akun receivable yaitu yang 183.150.000. Nah, berarti selisihnya yaitu sales diskon ya, atau ini kita kalikan dengan 2% teman-teman. Nah, maka akan didapat Rp3.663.000. Oke, untuk di cash receipt journal sudah. Selanjutnya ini kita masukkan juga di kartu piutang ya. Nah, untuk toko artik di sini tanggal 6. Keterangannya yaitu pelunasan
piutang. Nah, untuk nominalnya berapa, teman-teman? Di sini nominalnya tetap 183 jutaan ini ya. Kita masukkan di sisi kredit 183, 150. Oke, maka saldonya akan berubah menjadi 0, artinya sudah lunas ya. Nah, bukti nomor 5 sudah. Sekarang kita masuk ke bukti nomor 6. Di sini ada faktur lagi. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, di sini untuk kepadanya itu UD prima, artinya kita lakukan pembelian, sedangkan yang ini kepadanya yaitu toko Prostora, artinya kita lakukan penjualan. Atau kita bisa lihat juga dari KOP-nya, teman-teman. Kalau KOP-nya PT kita, artinya kita lakukan penjualan. Nah, kalian bisa analisis sendiri nantinya ya. Oke, di sini sama ya, seperti pembelian tadi akan masuk ke 3 bukti transaksi. Yang pertama, kita bisa masuk di kartu persediaan. Nah, kita isi terlebih dahulu. Ini tanggal 7 ya. Untuk bukti transaksinya yaitu 01 SJ. Deskripsinya kita tulis saja di sini toko Prostora. Oke, karena ini melakukan penjualan, maka kita isi di out ya. Untuk kulkas 1 yaitu 21 unit. Nah, harganya kita masukkan yang mana? Kita tidak masukkan yang ini, teman-teman, melainkan kita masukkan yang di saldo inventory ya, yang 1.940.000. Nah, kenapa kita masukkan ini? Agar kita bisa menghitung yang namanya cost of goods sold atau harga pokok penjualan nantinya ya. Oke, di sini kita kalikan saja. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung untuk persediaan kita tinggal berapa. Tinggal kita kurangin 69 dikurang 21, maka tinggal 48 unit ya. Oke, tinggal kita kalikan saja. Nah, begitupun sama untuk yang di persediaan K2. Kemudian kita bisa masuk di jurnal penjualan ya. Sales jurnal. Nah, ini kita masukkan tanggal 7. Invoice nomornya jangan lupa kita masukkan juga ya. Deskripsinya toko Prostora. Akun receivable-nya yaitu yang 92 juta ya. Total, teman-teman, 92876. Nah, kemudian penjualannya yaitu yang 92676 ya. Selanjutnya di sini ada pre-collected yaitu sebesar Rp200.000. Kemudian setiap kita lakukan penjualan, kita harus menghitung yang namanya cost of goods sold ya. Nah, cost of goods sold ini kita dapatkan dari kartu persediaan tadi, teman-teman. Jadi ini akan saling berhubungan ya. Nah, yang ini 40 juta kita tambahkan dengan yang 43. Maka cost of goods sold-nya yaitu 84 jutaan ya. Nah, selisih dari cost of goods sold dan merchandise inventory itulah keuntungan dari penjualan kita, teman-teman. Oke, setelah kita masukkan di sales journal, jangan lupa ya, satu lagi kita masukkan di kartu piutang. Oke, kita masukkan di toko Prostora tanggal 7. Nah, di sini penjualan ya. Di sisi debit yaitu yang 92876. Nah, maka di sini untuk saldonya bertambah ya, 138 ditambah dengan 92. Jadi total piutangnya 231 juta rupiah. Oke, bukti dokumen 6 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk dokumen 7, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya nota kredit ya. Ini UDS prima kepada toko Prostora. Nah, ini artinya retur penjualan. Ada beberapa barang, dua barang ya.
yang kemungkinan tidak cocok atau rusak atau apa ya, sehingga dikembalikan lagi ke PT kita teman-teman, UDS Prima. Nah, artinya ini akan berpengaruh di kartu persediaan lagi ya. Kita bisa masuk di kartu persediaan di tanggal 8 untuk nomor buktinya 01 NK. Deskripsinya kita tetapkan saja ya, toko Prostora. Nah, di sini karena terjadi retur penjualan, artinya barang kita akan masuk lagi ya, teman-teman. Nah, kita bisa masukkan di out ya. Di sini kita minuskan, teman-teman. Minus 1, harganya sama 19 ini. Kemudian kita kalikan. Oke. Nah, maka untuk balance-nya di sini yang saldo awal kita 48, karena di sini masuk lagi 1 unit, maka saldo kita akan berubah menjadi 49 unit, bertambah lagi 1 unit ya. Harganya tetap sama. Nah, saldo kita menjadi 95 juta. Begitupun kita bisa masukkan di kartu persediaan K2 ya. Nah, maka untuk persediaan kita menjadi 55 ya, masuk lagi 1. Oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke jurnal umum ya. Nah, kalau terjadinya sales retur, ini tidak ada kaitannya dengan penerima kas, pengeluaran kas. Nah, maka akan masuk ke general jurnal teman-teman, atau jurnal umum. Kita masukkan di tanggal 8, invoice-nya 01 NK. Nah, untuk akunnya yaitu sales return terhadap akun receivable atau piutang. Jadi piutangnya akan berkurang di sisi kredit ya. Receivable. Kemudian apalagi, yaitu ada merchandise inventory. Nah, karena barangnya masuk lagi, maka merchandise inventory kita akan bertambah lagi teman-teman. Di sisi debit. Kemudian cost of goods sold di sisi kreditnya ya. Nah, untuk nominalnya berapa? Untuk sales returnnya yaitu yang 4.793.000. Merchandise inventory-nya yaitu yang kita hitung dari kartu persediaan tadi teman-teman. Yang ini kita tambahkan dengan yang ini. Nah, maka untuk cost of goods sold-nya yaitu 4.357.000 ya. Oke, jangan lupa untuk kita masukkan nomor akunnya ya, agar mempermudah kita dalam posting ke buku besar nantinya teman-teman. Selanjutnya ada satu lagi teman-teman, yaitu di kartu piutang ya. Nah, tentunya piutang kita akan berkurang teman-teman. Oke, 8. Di sini kita buat retur penjualan. Oke. Berarti di sisi kredit ya. Nah, sebesar 4.793.000. Maka saldo piutangnya akan berkurang. Ini kita kurangi ini menjadi 226 juta rupiah. Oke. Dokumen 7 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke dokumen 8. Nah, di sini sudah ada keterangan voucher kas kecil. Artinya ini akan masuk ke petty jurnal ya, petty cash. Nah, di sini kita masukkan saja untuk nomornya tanggal 9. Invoice-nya 01 garis miring voucher kas kecil. Deskripsinya PLN dan Pam Jaya. Oke. Nah, untuk sisi kreditnya sudah pasti petty cash ya, sebesar 1 juta rupiah. Tinggal kita analisis untuk di sisi debitnya apa, teman-teman. Nah, kita lihat untuk keterangannya. Di sini pembayaran listrik, pembayaran air bulan November 2025. Artinya ini sama seperti yang bukti transaksi 1 tadi teman-teman. Nah, yang mana jurnal di awalnya yaitu beban listrik air terhadap utang beban ya.
Nah, itu di bulan November. Dan sekarang dilakukan pembayaran, maka jurnalnya yaitu utang beban terhadap voucher kas kecil atau petty cash ya. Nah, di sini untuk utang beban itu akunnya accurate expense ya, yang ini. Oke, kita salin saja. Kita masukkan di sini. Nah, nomor akunnya yaitu 21202. Oke, nominalnya 1 juta rupiah. Nah, dokumen nomor 8 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9. Nah, sama ya. Di sini voucher kas kecil lagi. Jadi kita tetap saja di sini. Tanggal 10. Invoice-nya 02 PKK. Oke. Untuk keterangannya SPBU. Nah, di sini membeli bensin untuk kendaraan dicatat dalam order operating expense. Di sini sudah disediakan ya untuk akunnya. Maka tinggal kita lihat saja order operating expense. Nah, yaitu yang nomor akun 61109 ini ya. Kita salin, masukkan di sini. Oke, jangan lupa nomor akunnya kita masukkan. Nah, sekarang tinggal kita masukkan untuk nominalnya teman-teman, yaitu Rp450.000. Jadi untuk UDS Prima ini ketika transaksi di bawah 1 juta dia akan menggunakan petty cash ya, atau kas kecil teman-teman. Sedangkan di atas 1 juta dia menggunakan cash in bank. Oke, kita masuk ke dokumen nomor 10. Nah, di sini terjadi lagi faktur penjualan ya. Kita lakukan penjualan kepada toko Sejuk Abadi. Nah, kita bisa masuk di kartu persediaan. Ini tanggal 11. Untuk buktinya 02 SJ terhadap toko Sejuk Abadi. Kita masukkan di out ya, karena ini penjualan sebesar 10 unit untuk yang kelas K1. Nah, harganya sama di 1.940.000. Ini untuk kita menghitung yang namanya cost of goods sold, teman-teman. Oke, kita kalikan saja. Nah, maka persediaan kita tinggal 39 ya. Di harga yang sama. Oke, sekarang kita masuk di kartu yang kedua. Maka saldo kita 55 dikurangi dengan 15 tinggal 40 ya. Nah, ini kita giniin. Maka total persediaan kita tinggal 96 juta. Selanjutnya kita bisa masuk di jurnal penjualan ya, sales jurnal tanggal 11 02 SJ toko Sejuk Abadi. Nah, akun receivable-nya yaitu yang 61.375.000 rupiah. Oke, untuk sales of merchants-nya di sini yang 61225. Nah, sedangkan untuk prek kolektifnya yaitu yang 150.000. Oke, untuk cost of goods sold-nya sama seperti yang tadi ya. Kita masukkan dari kartu persediaan 19 juta ditambah dengan yang 36. Nah, maka di sini didapatkan 55 juta rupiah. Oke. Dan yang terakhir di sini kita masukkan di kartu piutang ya, yaitu toko Sejuk Abadi di tanggal 11. Di sini penjualan. Nah, di sisi debit ya, yaitu yang 61375. Oke, maka piutang kita akan bertambah ya.
sebesar 167 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke bukti dokumen 11 ya. Nah, di sini ada PT Pendingin Makmur kepada UD S Prima. Artinya ini pembelian ya, teman-teman. Sama, kita masuk lagi di kartu persediaan di tanggal 13. Untuk buktinya 41 PM. Deskripsinya PT Pendingin Makmur. Oke, karena ini pembelian maka akan masuk di in ya, sebesar 21 unit. Harganya sama, 1940, 40.740.000. Oke, maka persediaan kita akan bertambah ya, 39 kita tambahkan dengan 21 menjadi 60 unit. Harganya sama. Selanjutnya kita masuk di kulkas yang kedua. Setelah kita masukkan di kartu persediaan, kita masukkan lagi di purchase journal ya. Nah, ini tanggal 13. Oke, 41 PM PT Pendingin Makmur. Nah, di sini 98748, sisi kreditnya sama. Dan yang terakhir kita masukkan di kartu utang ya, karena kita lakukan pembelian secara kredit, teman-teman. PT Pendingin Makmur di tanggal 13, keterangannya pembelian. Oke, di sisi kredit ya, 98748. Nah, maka saldo kita akan bertambah lagi sebesar itu, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di dokumen 12 ya. Nah, ini ada lagi faktur penjualan ya. Kita jual ke toko Colify. Oke, kita masuk lagi di kartu persediaan. Tanggal 14. Nomor buktinya 03 SJ. Toko Colify. Nah, di menu out ya, sebesar 22 unit. Harganya jangan pakai yang difaktur, melainkan di kartu persediaan. Kemudian persediaan kita berkurang. Sama di kartu nomor 2. Nah, selanjutnya kita bisa masuk di sales journal ya. Tanggal 14 03 SJ toko Colify. 1348. Oke, sales of merchandise-nya yang 128. Kemudian ada pre-collected 220.000. Nah, untuk cost of goods sold-nya sama ya. Kita dapatkan dari kartu persediaan yang 42 ditambah dengan 48. Oke, 91 jutaan. Nah, dokumen 12 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke dokumen 13, yaitu bukti kas masuk ya. Kita bisa masuk di cash receipt journal.
tanggal 15/02 BKM toko Prostora. Nah, di sini kita mendapatkan sebesar 86.321.340. Oke, kita bisa lihat ya. Ini pembelian tanggal 7 Desember. 7 ke tanggal 15 apakah masuk ke termin yang diskon 2%? Nah, ternyata di sini masuk ke potongan 2%, teman-teman. Atau kita bisa lihat juga ya di kartu piutang. Kita bisa lihat untuk toko Prostora. Nah, ini dia melakukan pembayaran yang tanggal 7 ini ya. Tuh, 92 sedangkan pembayarannya 86. Oh, ini 92 terjadi retur, kita kurangin terlebih dahulu ya. 92. Ini 92 kita kurangin dengan 47. Nah, maka totalnya itu 88. Nah, selisih 88 dan 86 inilah yang dinamakan dengan sales diskon ya. Oke, kita bisa masuk kas resep jurnal. Nah, ini sama sales diskon lagi ya. Nomornya juga sama. Untuk akun resepable-nya yaitu yang 88 juta ya. Oke, maka sales diskonnya yaitu ini kita kalikan dengan 2%. Nah, atau setara dengan 1.761.000 rupiah. Kemudian kita bisa masuk di kartu piutang ya. Ini tanggal 15, keterangannya penerimaan piutang. Oke, di sini di sisi kredit ya sebesar 88.083. Nah, kita kurangin ini, kita kurangi ini, maka total piutangnya sekarang berubah menjadi 138 juta rupiah. Oke, dokumen 13 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke dokumen 14. Nah, voucher kas kecil. Jadi kita masuk di petty cash ya. Tanggal 17/03 TXX. Untuk keterangannya di sini Hypernet ya. Sepertinya ini internet. Oke, pembayaran internet. Nah, benar ya. Di sini kita cari saja untuk internet itu akan masuk ke akun yang mana. Kita lihat di sini ada akun internet, elektrik dan water expense. Nah, jadi kita masukkan saja ke sini ya. Oke, untuk nomor akunnya yaitu 61101. Nominalnya 400.000. Begitupun sisi kreditnya 400.000. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen 15, bukti kas keluar. Berarti kita masuk ke kas payment journal. Tanggal 19/04 BKK. Ke PT Dingin Sejuk ya, pembayaran utang sebesar 213.120. Sisi kreditnya cash in bank. Nah, kita masuk lagi di kartu utang ya. PT Dingin Sejuk. Oke. Tanggal 19 pelunasan utang. Nah, berarti utangnya di sisi debit ya, 213.120. Maka utangnya akan berubah menjadi 0. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen 16. Nah, di sini terjadi lagi faktur penjualan ya ke toko Artik. Oke, kita masuk lagi di kartu persediaan.
Semangat ya teman-teman, tanggal 20 di sini 04 SJ toko Artik. Penjualan di out ya, 17 940. Nah, maka persediaan kita 38 kurangi 17 tinggal 21 unit, teman-teman. Kita masuk lagi di kulkas 2. Ini dikurangi dengan ini. Nah, selanjutnya kita masuk di sales journal. Tanggal 20 04 SC toko Artik sebesar 89 728. Sales of merchandise-nya yang 89 458. Kemudian 270-nya pre-collected. Nah, selanjutnya untuk cost of goods sold-nya sama saja seperti tadi ya. Yang ini kita tambahkan dengan yang ini. Oke, 81. Kemudian yang terakhir kita masukkan di kartu piutang ya. Toko Artik tanggal 20. Di sini penjualan piutangnya bertambah jadi di debit ya, 89728. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bukti dokumen 17. Bukti kas masuk, teman-teman. Kita masuk di resep jurnal ya. Tanggal 21 03 BKM toko Jolipai. Cash in banknya 159.840. Nah, kita lihat di sini pelunasan piutang dagang tanggal 30 November ya. 30 sekarang tanggal 21. Artinya tidak ada sales diskon ya, tidak terkena termin yang 2% ini. Nah, maka di sini kita masukkan untuk akun reservable langsung, teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk di kartu piutang toko Jolipai ya di tanggal 21. Nah, di sini penerimaan piutang. Di sisi kredit 159. Oh, sebelumnya di sini kita ada kelupaan input ya, teman-teman, yaitu di tanggal 14 Desember. Nah, kita lihat di sini 14 Desember kita ada lakukan penjualan ke toko Jolipai ya. Nah, jadi ini wow, ini harus berhati-hati ya, teman-teman. Jangan sampai seperti ini. Nah, ini penjualan terlebih dahulu di sisi debit ya sebesar 100 juta 348. Nah, maka di sini kita tambahin. Jadi harus ingat ya, ketika kita lakukan pembelian atau penjualan itu harus masuk ke 3 bukti transaksi. Yang pertama di kartu persediaan, kemudian di purchase journal atau sales journal, dan yang terakhir di kartu piutang atau kartu utang, teman-teman. Nah, baru kita masuk yang dokumen tadi ya. Dokumen 17 toko Jolipai 21. Di sini penerimaan piutang.
Oke, di sisi kredit ya, yang ini. Nah, maka piutang kita akan berkurang sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk lagi di dokumen 18. Nah, ini ada PT Dingin Sejuk kepada UD Prisma. Artinya kita lakukan pembelian, teman-teman. Kita bisa masuk lagi ke kartu persediaan tanggal 22. Di sini 92 DS ya. Oke, PT Dingin Sejuk masuk 32 unit, harganya tetap sama. Nah, persediaan kita bertambah ya, 21 ditambah dengan 32. Oke, berarti menjadi 53 unit ya. Nah, sekarang kita masuk di kartu yang kedua. ...54 unit. Selanjutnya kita bisa masuk ke bukti Purkes Jurnal ya. Tanggal 22. PT Dingin Sejuk. Merchant inventory-nya 134.590. Oke. Isi kreditnya sama. Nah, selanjutnya kita bisa masuk di kartu utang ya, teman-teman. Oke, Dingin Sejuk tanggal 22. Pembelian di sisi kredit 134.590. Maka saldo kita akan bertambah lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen 19 ya. Di sini sampai dokumen berapa ini? Dokumen 25. Oke, sedikit lagi ya, teman-teman. 19 di sini ada PT Dingin Sejuk ke UD S Prima. Nah, ini nota debit ya. Artinya ada terjadi purkes return, teman-teman, atau retur pembelian ya. Nah, kemungkinan ada barang yang tidak cocok atau tidak sesuai. Oke, kita bisa masuk lagi di kartu persediaan ya. Di sini tanggal 23. Nomor fakturnya 3 ND DS. Oke. Keterangannya PT Dingin Sejuk. Nah, di sini sama seperti retur penjualan tadi ya. Di sini minus 1. Harganya tetap sama. Maka di sini persediaan kita menjadi 52 ya. Karena satunya sudah kita kembalikan, teman-teman. Oke, begitupun yang kartu 2. Maka persediaan kita menjadi 53 ya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk di jurnal umum, teman-teman, karena ini tidak berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas. Nah, kita masuk di tanggal 23. Invoice-nya jangan lupa NDDS. Nah, untuk jurnalnya berbeda ketika sales return tadi ya, itu ada 2. Kalau ini cuman 1 saja, teman-teman. Yang mana kalau terjadi retur pembelian
utang kita akan berkurang ya, yaitu akun payable. Nah, kemudian selain utang berkurang, persediaan kita juga akan berkurang. Jadi sisi kreditnya yaitu merchandise inventory. Oke, jangan lupa untuk nomor akunnya agar mempermudah kita dalam memposting nantinya ya. Nah, untuk nominalnya yaitu yang 43.057.000 ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke kartu utang, teman-teman. Berarti utang kita akan berkurang ya. Nah, ini tanggal 23 retur pembelian. Oke, utang berkurang di sisi debit ya sebesar 4.357.000. Nah, ini tinggal kita kurangin 34 dikurang dengan ini. Oke, maka utang kita akan berkurang menjadi 130 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 20. Ada bukti kas keluar ya. Nah, kita bisa masuk Cash Payment Journal. Oke, tanggal 24 05 BKK. Deskripsinya Bank SMK. Untuk akunnya di sini pembayaran utang bank beban bunga 3 juta. Jadi totalnya 33 juta. Nah, berarti cash in banknya 33 juta ya. Oke. Sisi debitnya di sini bank loan ya, teman-teman. Utang bank loans. Kemudian nomor akunnya 22101. Nah, ini sebesar 30 juta. Selanjutnya ada lagi sisi debitnya yaitu beban bunga atau interest expense. Nomor akunnya 91001 sebesar 3 juta rupiah. Nah, selesai. Sekarang kita masuk ke bukti transaksi dokumen 21 ya. Di sini ada lagi faktur penjualan, teman-teman. Oke, kita masuk lagi di kartu persediaan tanggal 25 05 SJ terhadap toko Colipai di menu out ya, 12. Harganya jangan lupa menggunakan yang ada di persediaan. Nah, ini kita kalikan lagi. Selanjutnya persediaan kita akan berkurang. Oke, begitupun untuk yang kulkas K02 ya. Nah, kemudian kita bisa masuk di sales journal ya. Oke, tanggal 25 05 SJ toko Colipai. Akun reservable-nya yang 55.057.000. Selanjutnya penjualannya yang 54857. Beban angkutnya 200.000. Nah, untuk cost of goods sold-nya sama saja seperti sebelum-sebelumnya ya, teman-teman. Ini kita tambahin dengan yang ini. Oke, yaitu 49 jutaan. Dan yang terakhir di sini kita masukkan ke kartu piutang ya untuk toko Colipai. Nah, ini di tanggal 25 penjualan lagi.
Berarti di sisi debit ya bertambah 55057. Maka utang kita akan menjadi 155 jutaan, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi dokumen 22. Nah, di sini ada nota kontan kepada penjualan tunai. Artinya, ini nanti akan masuk ke penerimaan kas ya, bukan di sales jurnal, teman-teman. Oke, sebelumnya kita masuk ke kartu persediaan terlebih dahulu. Nah, di sini di tanggal 26 01 NTK. Keterangannya penjualan tunai. Oke, 1 unit 1940. Persediaan berkurang 39. Begitupun untuk yang kulkas K02 ya. Nah, di sini selanjutnya kita masuk kas resep jurnal ya, penerimaan kas. Oke, kita masukkan di tanggal 26 01 NTK. Deskripsinya penjualan tunai. Cash in banknya 4.793.000. Terhadap sisi kreditnya yaitu sales merchandise ya, penjualan sama ya, 4.793.000. Oke, jangan lupa kita masukkan untuk nomor akunnya ya, teman-teman, 41101. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya cost of goods sold ya, di sini. Nah, untuk nominalnya sama seperti penjualan kredit ya, kita masukkan dari sini, kita tambahkan yang ini. Oke, kemudian sisi kreditnya apa, teman-teman? Yaitu merchandise inventory, artinya persediaan kita berkurang ya, sebesar 4.300.000. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen 23. Nah, di sini bukti kas keluar ya, berarti cash payment journal. Oke, kita masukkan di sini di tanggal 27 ya, 06 BKK. Keterangannya mitra furnitur. Pembelian meja kasir seharga 2.500.000 dan biaya pengiriman Rp100.000. Nah, ini untuk meja kasir akan masuk ke akun mana, teman-teman? Nah, di sini untuk akun nomor 1 sudah jelas ini masuk ke akun nomor 1, teman-teman. Tapi dia akan masuk ke mana? Apakah masuk ke office supplies atau masuk ke office equipment? Apa sih perbedaannya? Kalau office supplies ini perlengkapan ya, yang biasanya habis dalam 1 tahun, teman-teman, seperti kertas, tinta, pena. Nah, sedangkan kalau yang office equipment ini artinya peralatan ya, yang masanya lebih dari 1 tahun. Nah, sepertinya kalau dari soal tadi dia akan masuk ke office equipment at cost ini ya, atau peralatan. Jadi kita masukkan ke akun peralatan, teman-teman, seharga 2.500.000 ya. Nah, selanjutnya ada lagi sisi debitnya, yaitu biaya pengiriman, teman-teman. Nah, di sini berhubung untuk akun beban pengiriman itu tidak ada ya, teman-teman. Jadi biaya pengirimannya kita masukkan saja ke harga dari peralatan, teman-teman. Jadi kita masukkan 2.600.000 ya. Nah, untuk cash in banknya juga 2.600.000. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen 24.
Wow, tinggal 2 dokumen lagi teman-teman. Nah, dokumen 24 yaitu kas masuk ya, yaitu kas resep jurnal. Nah, kita bisa masuk di sini dokumen 28, tanggal 28 ya. Selanjutnya buktinya 04 BKM, toko Sejuk Abadi. Nah, di sini untuk keterangannya pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 22 November, terminnya 2/10 N30, ada lagi 1%. Nah, ini artinya ketika lakukan pelunasan piutang kurang dari 10 hari akan mendapatkan diskon 2% dan maksimal pembayarannya yaitu 30 hari. Nah, kalau lewat dari 30 hari maka akan denda 1% teman-teman. Jadi kalau kita hitung dari 28 Desember ke 22 November itu lebih dari 30 hari, maka dia akan terkena denda keterlambatan ya. Nah, jadi jurnalnya bagaimana? Kita masukkan saja cash in banknya yang 107 juta ini, 625.600. Selanjutnya untuk akun resepabelnya kita bisa lihat di kartu piutang ya teman-teman. Nah, ini ada toko Sejuk Abadi yang ini ya teman-teman, berarti total piutang sebenarnya yaitu 106.560.000. Berarti kita masukkan nominalnya yang itu ya untuk yang akun resepabelnya 106.560. Nah, selisihnya ini akan masuk ke akun yaitu let be collected ya, atau bagian dari pendapatan di luar usaha teman-teman. Nah, ini nomor akunnya 81102 yaitu sebesar 1.065.600, atau ini dikali dengan 1% ya. Oke, setelah di sini kita bisa masuk lagi di kartu piutang teman-teman. Untuk toko Sejuk Abadi di tanggal 28, di sini penerimaan piutang. Nah, di sisi kredit ya, yaitu yang 106.560, bukan yang 107 ini teman-teman. Oke, berarti ini kita kurangi dengan ini. Nah, maka piutang akan berkurang menjadi Rp61.375.000. Oke, dan ini dokumen yang terakhir ya. Akhirnya kita masuk dokumen terakhir teman-teman, yaitu bukti kas masuk. Nah, kita masuk ke bukti kas masuk, kas resep jurnal. Oke, di sini di tanggal 30 ya, 30/05 BKM, toko Prostora. Oke, di sini pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November. Sekarang di tanggal 30, artinya pas ya teman-teman, tidak ada denda keterlambatan, tidak dikenakan juga untuk sales diskon. Nah, jadi kita masukkan saja cash in banknya 138.750. Oke, terhadap akun resepabelnya 138.750. Oke, jangan lupa kita masukkan juga di kartu piutang ya untuk Prostora. Nah, ini tanggal 30 penerimaan piutang, berarti piutangnya berkurang di sisi kredit ya, 138.750. Nah, berarti piutangnya berubah menjadi 0, artinya habis ya. Oke, jadi begitu ya untuk cara kita masukkan bukti transaksi ke jurnal teman-teman. Nah, di sini sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, apa sih langkah selanjutnya? Yaitu kita masukkan ke rekapan ini di bawahnya ya. Nah, ini kita bisa jumlahin terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita bisa besarin ya. Ini zoom. Nah,
Selanjutnya kita masukkan akun nomornya di sini besar 344 juta. Sisi kreditnya nomor akun ini 21201 sebesar sama ya. Nah, kemudian kita totalin lagi di sini sama saja. Oke, begitupun untuk di sales jurnal ya. Nah, ini kita masukkan akun di sisi debitnya 11201, kemudian cost of goods sold 51101. Nah, totalnya kita jumlahin terlebih dahulu ya. Oke. Ini kemudian ini. Selanjutnya di sisi kreditnya 41104 1 juta. Nah, kemudian kita jumlahin. Oke, pastikan sisi debit dan sisi kreditnya sama teman-teman ya. Nah, ini sudah sama. Begitupun seterusnya kita masukkan di sini ya, di rekapitulasi untuk kas resep jurnal, kas payment jurnal dan lain sebagainya, agar mempermudah kita nantinya untuk posting ke buku besar. Oke, jadi untuk yang soal ini sudah selesai. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas yang soal memproses buku besar teman-teman. Halo teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk soal memproses buku besar. Nah, di sini ada lagi informasi umum kebijakan akuntansi. Selanjutnya ada nama akun. Nah, ini ada saldo per 30 November ya. Kemudian ada persediaan barang dagang, daftar saldo piutang. Dan ini untuk kunci jawaban di video sebelumnya ya, sebenarnya sudah ada di sini tuh. Oke, nanti kalian bisa cocokkan ya. Nah, oke, dan ini menyusun laporan keuangan. Oke, sekarang kita coba masukkan ke buku besar ya dari jurnal-jurnal di video sebelumnya. Nah, kita buat dari jurnal yang pertama, yaitu ada forecast jurnal. Nah, sebelumnya kita rekapitulasi ya, di sini ada 11301. Nah, kita masukkan ke buku besar 11301 teman-teman, yaitu merchandise inventory. Nah, di sini kita masukkan saja tanggalnya, yaitu 31. Untuk keterangannya kita ketik saja PJ forecast journal. Nah, di sini di sisi debit 344 juta. Kita bisa lihat ya di jurnal ini 344 juta. Selanjutnya di sini ada di sisi kredit 21201. Nah, kita masukkan lagi ke buku besar 21201. Nah, ini PJ di sisi kredit. Kredit ketemu kredit, maka di sini akan bertambah, teman-teman. Nah, kebalikannya, misalnya sisi normalnya itu ada di debit ya, kemudian ini ada di sisi kredit, maka nanti akan dikurang. Nah, sepertinya kalian sudah memahami ya untuk cara posting ke buku besar. Jadi di sini saya skip saja teman-teman. Intinya kita masukkan semua yang ada di bukti jurnal ini ke dalam buku besar ya, sesuai dengan sisi debit dan juga sisi kreditnya. Seperti merchandise inventory ya. Di sini ada saldo awal. Kemudian ada dari forecast jurnal di sisi debit, ada dari sales jurnal di sisi kredit, ada dari resep jurnal di sisi kredit, kemudian jurnal umum di sisi debit, jurnal umum di sisi kredit. Nah, ini kita jumlahkan ya. Debit ketemu debit akan bertambah, debit ketemu kredit akan berkurang. Nah, setelah semuanya kita masukkan, selanjutnya kita posting ke neraca saldo teman-teman. Nah, cara postingnya kita bisa lihat ya, untuk saldo akhir seperti cash in bank, kita bisa lihat di buku besar saldo akhirnya yaitu 732 juta. Nah, kita masukkan saja di sini.
Kemudian ada petty cash, kita lihat di sini saldo akhirnya 150.000, kita masukkan di sini. Nah, disesuaikan ya. Ada akun kontra seperti allowance, ini di sisi kredit. Kemudian ada akumulasi, ini di sisi kredit. Jangan sampai kita masukkan ke sisi debit. Nantinya akan tidak balance, teman-teman. Nah, setelah semua kita masukkan, pastikan jumlah debit dan kreditnya balance ya, yaitu 4.479 juta. Nah, ini sebenarnya juga sudah ada di soal, teman-teman. Kita bisa cocokkan ya ini. Tuh 4.479.321.738 dan ini sudah balance, teman-teman. Nah, setelah kita posting ke buku besar dan neraca saldo, langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan entitas tunggal untuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini ada trial balance per 31 Desember ya. Dan di sini ada yang namanya bukti memorial atau jurnal penyesuaian. Nah, maka langkah selanjutnya kita buat yang namanya jurnal penyesuaian ya. Oke, di sini kita masukkan saja ke adjustment jurnal ya. Nah, ini kita masukkan, selanjutnya kita masukkan ke worksheet atau neraca lajur. Kemudian kita buat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, kemudian balance sheet, CALK, jurnal penutup, dan posting jurnal setelah penutupan, teman-teman. Nah, kalau sudah ditutup, maka akan muncul akunnya cuman akun nomor 1 sampai dengan nomor 3 saja ya. Oke, kita akan bahas yang adjustment jurnal ya, atau jurnal penyesuaian. Oke, kalau kita lihat di sini untuk dokumen transaksinya ada 1, 2, 3, 4, 5 saja ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke dokumen yang pertama atau dokumen 26 ya, sambungan dari dokumen sebelumnya. Kita masukkan saja di sini tanggal yaitu 31 ya. Nah, selanjutnya untuk invoice-nya, nomor buktinya 01 BM, bukti memorial. Kepada bagian keuangan, keterangan telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2025 menunjukkan informasi sebagai berikut. Ada interest revenue, pendapatan bunga 1.200.000 dan bank service charge 320.000. Maka di sini jurnalnya yaitu cash in bank ya. Cash in bank. Sisi debit cash in bank, kemudian sisi debit lagi bank service charge. Nah, selanjutnya sisi kreditnya yaitu interest revenue. Jangan lupa untuk kita masukkan nomor akunnya ya. Oke, untuk nominal yang interest revenue-nya yaitu yang 1.200.000 ya. Nah, kemudian ada biaya bank ini 320.000. Maka cash in bank yang kita dapatkan yaitu 1.200.000 dikurangi 320.000, yaitu sebesar Rp880.000. Oke, ini untuk yang bukti memorial yang pertama. Sekarang kita masuk ke bukti memorial yang kedua. Nah, di sini kita masukkan 3102 BM ya. Oke. Keterangan lakukan penyesuaian terhadap saldo akhir pelengkapan beban asuransi bulan Desember, beban sewa bulan Desember 2025, cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Nah, jadi di sini kita hitung ya untuk saldo akhir pelengkapan 7.200.000. Jadi saldo akhir perlengkapan yang akan muncul seharusnya 7.700.000. Sedangkan kalau kita lihat dari trial balance, saldo akhir dari perlengkapan yaitu 13.600.000, teman-teman. Nah, jadi untuk kita menentukan jumlahnya, kita hitung terlebih dahulu ya. Misalnya kita hitung di sini, teman-teman. 13.600.000 kita kurangi dengan 7.700.000. Nah, maka setara dengan 5.900.000. Dan inilah penyesuaian, teman-teman. Agar saldo
akhir dari perlengkapan nantinya menjadi 7.700.000 ya. Nah, untuk jurnalnya yaitu Office Supplies Expense ya, akun nomor 6. Jangan lupa nomor akunnya 61102. Sisi kreditnya yaitu Office Supplies teman-teman. Nah, untuk nominalnya yaitu yang 5.900.000 ya. Cara perhitungnya sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya kita lakukan penyesuaian untuk yang beban asuransi. Nah, ini tidak usah kita kurangin, sudah dijelaskan ya. Berarti di sini insurance expense kita lihat untuk akunnya yaitu yang insurance expense yang ini. Sisi kreditnya yaitu prepaid insurance. Akun nomor 11401. Nah, untuk nominalnya di sini sudah dijelaskan ya, yaitu 1 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita lakukan penyesuaian beban sewa. Nah, ini sama saja seperti tadi, yaitu rent expense ya. Sisi kreditnya yaitu prepaid rent. Nomor akun 11401. Dan yang terakhir yaitu cadangan kerugian piutang dari saldo piutang sebesar 2%. Nah, kita bisa lihat ya. Untuk saldo piutang kita langsung saja hitung ya, teman-teman. Ini kita lihat dari neraca saldo piutang ada 306 juta. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan 2%. Yaitu dapatnya 6.130.160 rupiah. Nah, ini seharusnya total dari allowance ya teman-teman. Kalau kita lihat di neraca saldo, allowance-nya cuman 2.500.000. Nah, jadi agar nominal akhirnya menjadi 6 juta, kita kurangin teman-teman. Caranya seperti ini ya. Oke, ini 6 juta ini kita kurangi dengan 2.500.000. Nah, maka nominal yang kita gunakan yaitu yang 3.630.160 rupiah. Oke, kita buat jurnalnya ya, yaitu bad debt expense. Nomor akunnya 61103. Sisi kreditnya yaitu yang allowance ya. (11202). Oke, sebesar yang 3.600.000 ini teman-teman. Nah, untuk bukti memorial yang 2 sudah kita selesaikan ya, yaitu dokumen 27. Sekarang kita masuk ke dokumen 28. Lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap ya. 03 BM. Nah, vehicle 2.500.000, kemudian equipment 1 juta. Ini jurnalnya yaitu depreciation kepada akumulasi ya. Kita lihat yang vehicle terlebih dahulu. Kendaraan ya. Satu lagi depresiasi equipment. Nah, sisi kreditnya akumulasi equipment. Oke, untuk nominalnya di sini sudah dijelaskan ya. Untuk vehicle atau kendaraan 2.500.000. Sisi kreditnya sama. Yang equipment 1 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen 29. Nah, ini lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 Januari sebesar 16 juta. Listrik 5 Januari. Oh, ini artinya utang beban ya teman-teman. Nah, kita masukkan dokumen 4 BM, tanggalnya 31. Di sini kita lihat untuk beban gaji, akunnya atas nama apa teman-teman? Ini wages and salaries ya. Selanjutnya untuk pembayaran listrik. Nah, kita lihat akunnya yaitu internet listrik ini.
Oh, untuk listrik dan air digabung ya teman-teman, jadi satu saja. Nah, untuk akun kreditnya yaitu utang beban ya, atau accurate expense. Oke, sekarang tinggal kita masukkan untuk nominalnya ya. Untuk yang gaji itu 16 juta. Untuk yang internet dan air 600 ditambah 420 yaitu 1.020.000. Nah, maka totalnya di sini 17.020.000 rupiah. Oke. Dan kita masuk ke bukti yang terakhir ya teman-teman, dokumen 30. Nah, ini 05 BM. Hitunglah pajak penghasilan badan dengan ketentuan PP nomor 55 tahun 2002 dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember 2025. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable, teman-teman. Oke, berarti di sini akunnya sudah ditentukan ya, yaitu beban pajak income tax expense, namun pajaknya belum dibayar ya, teman-teman. Nah, berarti sisi kreditnya income tax payable, utang pajak penghasilan. Oke, nah kita masukkan untuk nomornya. Oke, untuk nominalnya berapa? Nah, ini kita perlu hitung terlebih dahulu teman-teman. Oke, berdasarkan dengan peraturan ini, maka 0,5%-nya itu dikali dari peredaran bruto bulan Desember 2025. Nah, kita bisa lihat di buku besar ya, untuk sales of merchandise. Di bulan Desember 2025 itu terjadi penjualan sebesar ini teman-teman. Jadi ini kita jumlahin ya, 3 ini ditambah dengan ini. Nah, maka didapatkan 403 juta rupiah. Ini kita masuk lagi di laporan keuangan. Kita buat di sini ya, 403 juta. Nah, yang 403 juta inilah yang dikalikan dengan 0,5% teman-teman. Maka didapatkan 2.015.685 rupiah. Jadi kita masukkan nominalnya di sini ya. Oke, sisi kreditnya juga sama. Nah, setelah kita buat semua jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya kita lakukan rekapitulasi lagi ya teman-teman. Nah, ini lumayan banyak ya. Oke, kita masukkan satu-satu dari nomor akun. Kalau bisa berurutan dari nomor yang kecil satu ke nomor yang paling besar teman-teman. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, di sini sudah saya lakukan rekapitulasi ya. Nah, jadi total debit dan kreditnya yaitu 36.265.845 rupiah. Selanjutnya, ini kita masukkan lagi ke namanya buku besar ya. Nah, disesuaikan lagi teman-teman. Kita lihat di sini 11101 itu akun cash in bank. Kita masuk ke buku besar. Di sini 31. Nah, untuk keterangannya di sini kita masukkan yaitu AJ ya, ADJ. Ada di sisi debit sebesar 880.000. Nah, maka saldo akhir dari cash in bank ini kita tambahin dengan ini teman-teman, karena debit sama debit ya, yaitu 733 juta. Begitupun seterusnya kita masukkan lagi untuk rekapitulasi dari semua akun ini ke dalam buku besar. Oke teman-teman, semua jurnal yang ada di penyesuaian sudah saya masukkan ke buku besar ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke worksheet teman-teman. Oke, di sini sudah ada untuk trial balance ya. Nah, ini dari buku besar sebelumnya. Kemudian kita bisa masukkan untuk penyesuaian debit dan kreditnya yang sudah kita buat tadi teman-teman. Nah, ada kas ya 880.000. Kita masukkan di sisi debit di sini. Oke. Selanjutnya di sini ada 91002 yaitu bank service charge 320.000.
Kita masukin 320.000. Kemudian ada 61102. 61102 office supplies expense. Nah, di sini kita masukkan 5.900 dan seterusnya, teman-teman. Kita masukkan terlebih dahulu ya. Oke, di sini semua jurnal penyesuaian sudah kita masukkan ya, sisi debit dan sisi kredit. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja, teman-teman. Kita lihat apakah sudah balance ya. Oke, sisi debitnya 36 dan sisi kreditnya juga sama, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke trial balance ya, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini ada cash in bank, sisi debit. Kemudian penyesuaiannya di sisi debit, maka ini ditambah ya. Kemudian petty cash tidak ada penyesuaian, jadi tinggal kita masukkan saja. Akun receivable. Nah, kemudian ada allowance, ini ada sisi kredit. Kemudian penyesuaian di sisi kredit, maka ini akan ditambah menjadi 6.130.160 rupiah. Nah, inilah yang kita hitung tadi ya, teman-teman. Yang ini, yang dari total piutang ya, kita kalikan dengan 2%. Nah, jadi yang 6 jutanya akan masuk ke saldo setelah penyesuaian. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini ada merchandise inventory. Kemudian ada office supplies. Nah, ini ada sisi debit. Kemudian penyesuaian di sisi kredit, maka akan dikurang. Maka untuk office supplies berubah menjadi 7.700.000. Nah, sesuai dengan soal ya, teman-teman. Di sini tadi untuk total dari perlengkapan yaitu 7.700.000. Nah, jadi nominal 7.700.000 ini yang akan masuk di neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, begitupun ini sisi debit kita kurangi dengan sisi kredit dan seterusnya, teman-teman. Oke, di sini sudah saya tambahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, tinggal kita jumlahkan lagi ya, teman-teman. Sisi debit dan juga sisi kredit. Pastikan debit dan kreditnya sesuai atau balance ya. Oke, yaitu 4.506.000.000 rupiah. Nah, di sini sudah balance. Langkah selanjutnya kita masuk ke income summary. Untuk kolom income summary ini hanya akun nomor 4 ke bawah ya. 4, 6, 4, 5, 6, 8 dan juga 9. Sedangkan untuk akun nomor 1 dan 3 jangan dimasukkan ke income summary. Jadi kita langsung masuk dari sales of merchandise ini ya. Nah, kita masukkan, kita ambil yang dari setelah penyesuaian ya, teman-teman. Jangan ambil lagi dari yang trial balance, karena ini angkanya akan berubah nantinya. Oke, jadi kita ambil dari setelah penyesuaian seperti ini. Nah, kita masukkan saja sisi debit dan juga sisi kreditnya ya. Oke, kemudian tinggal kita jumlahkan lagi ya untuk sisi debit dan juga sisi kreditnya. Nah, untuk sisi debitnya yaitu 2.881.000, sedangkan sisi kreditnya yaitu 3.457.000.000 rupiah. Nah, kenapa terjadi perubahan seperti ini, teman-teman? Nah, kalau seperti ini artinya pendapatan lebih besar daripada beban ya. Artinya perusahaan ini mengalami keuntungan, teman-teman. Nah, untuk selisihnya kita masukkan di sini ya. Ini kita kurangi dengan ini. Nah, maka selisih keuntungannya sebesar 575 juta rupiah. Kemudian ini tinggal kita jumlahkan ya. Ini. Nah, dan di sini sudah balance ya. Sebesar 3.457 juta rupiah. Kemudian yang terakhir yaitu ada balance sheet. Nah, ini akun nomor 1 sampai dengan nomor 3 ya. Selain yang sudah kita masukkan di income summary tadi, teman-teman. Kita masukkan semuanya di sini. Disesuaikan. Sisi debit kita masukkan sisi debit, sisi kredit kita masukkan sisi kredit ya. Jangan sampai ketukar, nanti akan tidak balance nantinya. Oke, setelah kita masukkan, di sini kita jumlahin lagi ya, teman-teman.
untuk sisi debit dan juga sisi kreditnya. Nah, sisi debitnya 1.600.000.000, kemudian sisi kreditnya 1.049.000.000. Jadi di sini ada terjadi selisih ya. Selisihnya yang 575 ini kita masukkan di sisi kredit, teman-teman. Ini sebagai laba ya. Kemudian tinggal kita jumlahin lagi, teman-teman. Apakah nanti balance? Oke, ini kita zoom. Nah, dan di sini sudah balance ya. Oke. Kalau worksheet-nya sudah balance, kita masuk ke laporan laba rugi ya, atau income statement. Oke, di sini kita buat terlebih dahulu. Untuk laporan laba rugi itu patokannya dari income summary yang tadi ya, teman-teman, yang ini. Jadi akun nomor 4 sampai dengan akun nomor 9 kita masukkan di sini dari sales terlebih dahulu. Nah, di sini ada sales of merchandise. Kemudian ada sales return. Jadi kita cari terlebih dahulu untuk sales netnya berapa ya, teman-teman. Kemudian ada sales discount. Selanjutnya ada price collected. Nah, untuk salesnya kita masukkan di sini. Nominalnya kita ambil dari worksheet ya, yang ini. Oke, sales return di sini minus ya, teman-teman. Minus yang ini. Kemudian sales discount di sini juga minus. Itu yang ini. Nah, sedangkan untuk price collected di sini plus ya, di sisi kredit. Oke. Kemudian tinggal kita jumlahin saja ya, teman-teman. Ini. Nah, di sini kita jumlahin. Oke, maka didapat minus 39. Nah, dan di sini kita tulis net sales atau penjualan bersih, yaitu yang ini. Kita tambahin ke sini ya, atau kita kurangin, yaitu 3.384.000.000 rupiah. Kemudian kita masukkan untuk cost of goods sold ya. Nah, cost of goods sold di sini minus juga ya, teman-teman, karena ini beban pokok penjualan. Minus. Oke, maka nanti akan didapat gross income. Gross income. Nah, ini kita kurangin lagi. Gross income-nya yaitu 846 juta rupiah. Selanjutnya kita akan kurangin lagi ke semua expense ya, teman-teman, atau ke semua beban. Di sini ada beban internet, office, depresiasi. Nah, kita masukkan saja semuanya. Nah, ini kita masukkan nominalnya. Oke, di sini kita tulis total expense ya. Nah, kita jumlahin semuanya, teman-teman, yaitu minus 244. Nah, ini kita minusin ya. Kemudian kita kurangin lagi. Di sini kita buat operating income, yaitu 601 jutaan. Kemudian kita masukin di sini other income dan expense ya. Nah, di sini ada interest revenue, that's be collected. Kita masukkan saja semuanya sampai dengan income tax expense ya. Nah, untuk yang pendapatan di sini plus ya, teman-teman. Nah, masih minus ya. Dan akan kita dapatkan yaitu net income ya. Nah, ini kita kurangin lagi ya, teman-teman.
maka nanti net income-nya akan sama dengan nominal yang ini teman-teman, 575 ini ya. Oke, laporan laba rugi sudah kita buat. Selanjutnya kita buat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ya. Nah, di sini sangat mudah sekali teman-teman. Kita lihat untuk modal sebelumnya yaitu 292 juta ini ya. Nah, kemudian untuk net income-nya yaitu yang 575 yang kita hitung tadi ya. Kemudian kita kurangi dengan prepay teman-teman. Karena prepay mengurangi dari modal ya. Itu sebesar 55 juta. Nah, maka ini kita jumlahin ya. Ini kita tambahin. Oke. Selanjutnya tinggal kita jumlahin. Ini kita tambahin dengan ini. Maka modal kita sekarang menjadi 813 juta rupiah. Wow, besar ya. Nah, selanjutnya kita akan menyusun balance sheet atau laporan posisi keuangan teman-teman. Oke, di sini kita ketik aset ya. Aset ada dua, yaitu current asset dan fixed asset. Nah, kita masukkan yang current asset terlebih dahulu. Terdiri dari cash in bank, petty cash. Nah, kita lihat di worksheet lagi ya. Yang ini biar cepat ya teman-teman. Nah, perlu kalian perhatikan tidak semuanya itu debit ya. Ada allowance, akun kontra. Nah, jadi ini kita minuskan. Minus 6 juta ya. Oke. Selanjutnya kita ketik di sini total current asset yaitu sebesar 1.273 juta. Kemudian kita buat lagi yaitu fixed asset atau aset tetap ya. Nah, di sini terdiri dari vehicle dan juga peralatan. Kita masukkan saja ini. Ada 4 ya. Oke. Di sini sama seperti tadi ya. Untuk yang debit kita masukkan plus. Sedangkan untuk yang kredit kita masukkan minus ya. Kita ketik di sini total fixed asset. Nah, untuk total fixed asset yaitu 68.600.000 rupiah. Kemudian kita hitung lagi di sini untuk total aset semuanya ya, teman-teman. Dari current asset dan fixed asset, total asset. Nah, tinggal kita jumlahin. Ini kita tambahin dengan ini. Maka totalnya 1.341 jutaan. Oke. Selanjutnya kita masukkan di sisi kredit ya, yaitu utang dan modal. Nah, kita ketik saja utang terlebih dahulu, liabilities. Nah, utang terdiri dari dua, utang lancar dan utang jangka panjang ya. Kita pilih yang current liabilities terlebih dahulu. Di sini kita lihat di worksheet untuk utang itu ada akun payable sampai dengan income tax payable ya untuk yang current. Nah, kita ketik di sini total current liabilities. Nominalnya kita masukkan. Selanjutnya kita jumlahin ya. Kemudian di sini ada long term ya. Oke, di sini cuma ada satu yaitu bank loan. Nah, di sini langsung saja ya kita masukin di sini. Untuk nominalnya yaitu 170 juta. Kemudian ini kita jumlahin, maka akan didapat total liabilities. Kita jumlahin, ini ditambah ini. Oke. Dan yang terakhir di sini ada equity ya.
atau ekuitas. Nah, equity cuman ada satu, kapital atau modal ya. Karena satu, kita masukkan di sini nominalnya dari laporan perubahan modal yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita jumlahin lagi. Maka di sini total liability dan ekuitas nominalnya harus sama ya, yaitu 1.341.000.000. Apakah sama? Oke, di sini sudah sama teman-teman. Nah, ini untuk balance sheet ya. Selanjutnya ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada informasi umum. Kita bisa masukkan untuk informasi umum dari soal ya teman-teman. Nah, kalian bisa analisis misalnya informasi umum, yaitu ini UD Prima usaha perusahaan perseroan. Ini kita bisa masukkan ini ya. Nah, di sini oke, nanti disesuaikan. Kemudian ikhtisar kebijakan akuntansi, kalian bisa masukkan ikhtisarnya, yaitu yang ini ya. Untuk sistemnya berpasangan dengan dasar akrual basis. Kemudian periode akuntansinya 12 bulan. Nah, untuk pembeliannya dan lain sebagainya, kalian bisa susun di CALK nantinya ya. Saya anggap kalian sudah paham untuk yang CALK. Selanjutnya kita masuk di closing ya, atau jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan dan juga akun beban ya, atau akun yang ada di laporan laba rugi ini teman-teman. Semuanya nanti kita akan tutup di closing jurnal ini. Oke, yang pertama di sini kita bisa catat ya seperti ini. Menutup akun penjualan dan pendapatan ya. Oke, akun penjualan terdiri dari sales of merchandise ya. Nah, kita masukkan di sini di laporan laba rugi. Ini sales of merchandise. Kemudian ada price collected ya. Selanjutnya untuk pendapatan di luar usaha, di sini ada yang namanya interest revenue. Kemudian ada late fee collected ya. Nah, ini untuk di sisi debitnya teman-teman. Kita masukkan untuk nominalnya. Oke, selanjutnya kita menutup akun sales return ya. Nah, ini sales return. Kemudian ada sales discount. Kita tutup. Oke. Nominalnya kita masukkan saja, dari worksheet juga bisa ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk sisi debit dan kreditnya belum balance, teman-teman. Di sini lebih besar di sisi debit ketimbang sisi kredit ya. Nah, maka untuk kita balancekan, di sini kita masukkan akun yaitu income summary. Oke, ini nominalnya. Kalau kita ini dijumlahin semua seperti ini. Oke, dikurangi dengan yang sales return dan sales discount. Maka income summary-nya yaitu 3.392.000 sekian ya. Oke, ini untuk menutup akun penjualan dan pendapatan. Selanjutnya kita akan menutup akun harga pokok penjualan ya. Menutup akun harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, untuk akun cost of goods sold itu ini sebelumnya kita buat ya. Di sini tanggal 31 akun cost of goods sold itu sisi normalnya ada di debit ya. Kalau kita tutup, maka cost of goods sold-nya
ada di sisi kredit teman-teman. Nah, cost of goods sold nominalnya berapa, yaitu kita bisa lihat di laporan laba rugi cost of goods sold, yaitu yang ini ya, 2 miliar ini. Untuk sisi debitnya apa? Sama, yaitu income summary teman-teman. Nah, nominalnya sama ya. Oke, di sini jangan lupa juga untuk kita masukkan nomor dari akun ya. Nah, di sini ada sales. Kita masukkan 411101 agar mempermudah kita dalam penginputan ke buku besar nantinya teman-teman. Jadi untuk closing journal ini akan kita masukkan juga ke buku besar ya. Oke, interest revenue yaitu 811101, late fee collected 811102. Oke, sales return 411102, sales discount 411103. Nah, income summary 32001. 32001. Cost of goods sold-nya di sini 511101. Oke. Selanjutnya kita akan menutup seluruh beban ya, teman-teman. Nah, ini kita tulis menutup seluruh beban. Kita satuin saja ya semua bebannya. Nah, beban kan sisi normalnya ada di debit. Kalau kita tutup, maka dia akan masuk ke sisi kredit ya, teman-teman. Untuk sisi debitnya sama, yaitu income summary. Oke, untuk beban yaitu dari office supplies expense dari internet ini ya. Nah, kita masukkan saja semuanya. Selanjutnya kita masukkan untuk nominalnya ya. Oke, untuk nominal dari income summary kita bisa jumlahkan dari semua beban ini teman-teman. Nah, sebesar 278 jutaan ya. Oke. Yang selanjutnya di sini kita akan menutup dari akun laba ya. Menutup akun laba atau akun income summary ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini tadi ada income summary di sisi kredit ya. Ini ada sisi kredit. Kemudian ada lagi di sisi debit. Nah, selanjutnya ada lagi di sisi debit. Oke. Kita bisa jumlahin ya di sini. Ini sisi kreditnya 3 miliar. Kemudian sisi debitnya 2 miliar ya. Nah, artinya lebih besar sisi kredit daripada sisi debit. Yang berarti perusahaan ini sedang mengalami keuntungan atau laba, teman-teman. Nah, jadi kalau seperti ini, maka income summary-nya ada di sisi debit ya. Income summary di sisi debit sebesar ini teman-teman, kita kurangin ya. Ini kita kurangi dengan ini yaitu 575, atau kita bisa lihat juga di laporan laba rugi. Nah, yang ini ya. Oke. Untuk sisi kreditnya apa? Maka laba usahanya akan masuk ke kapital ya teman-teman, atau ke modal. Nah, oke, sebesar sama. Selanjutnya kita akan menutup akun prepay ya. Menutup akun prepay. Atau kalau ada dividen kita bisa tutup juga. Nah, untuk akun prepay ini sisi normalnya ada di debit. Kalau kita tutup maka dia akan masuk ke sisi kredit ya. Nah, di sini untuk sisi debitnya yaitu kapital. Jadi untuk prepay ini akan mengurangi dari kapital. Sisi kreditnya yaitu prepay. Oke, nominalnya berapa? Tinggal kita lihat ya di worksheet. Atau kita bisa lihat juga di laporan perubahan modal, yaitu yang 55 juta ini teman-teman.
Oke, kita bisa masukkan manual 55 juta. Begitupun di sisi kreditnya. Nah, di sini tinggal kita jumlahin ya, teman-teman. Sisi debit dan sisi kreditnya. Oke. Apakah balance? Dan di sini sudah balance ya. Nah, selanjutnya ini semua akun kita akan masukkan lagi ke buku besar, teman-teman. Oke. Seperti kita bisa lihat ya, di sini ada sales of merchandise. Nah, ini kita bisa lihat dari akun nomor 4 ke bawah ya. Sales of merchandise di sini tanggal 31. Keterangannya di sini CJ ya, teman-teman, atau closing journal CJ. Nah, di sini ada di sisi debit sebesar 3 miliar. Maka di sini saldo kreditnya akan berubah menjadi 0. Oke. Selanjutnya ada price collected ya. Nah, atau sales return terlebih dahulu kita bisa nolkan, teman-teman. Di sini CJ, sisi kredit 30 jutaan. Nah, maka di sini sales returnnya berubah menjadi 0 rupiah ya. Saya harap kalian sudah paham ya untuk cara kita posting ke buku besar, karena sudah kita bahas sebelumnya. Oke, nanti kalau sudah diposting ke buku besar, semua nominal ini akan berubah menjadi 0 ya, karena semuanya sudah kita tutup. Nah, selanjutnya post closing ya, yaitu post closing trial balance. Nah, ini kita bisa masukkan, kita bisa lihat dari balance sheet ya, teman-teman. Ini sampai dengan prepaid rent. Oke, jangan lupa untuk allowance di sini sisi normalnya ada di kredit ya. Jadi kita masukkan di sisi kredit sebesar 6.130.160 rupiah. Oke, kemudian ada vehicle kendaraan 240 juta. Akumulasinya 205 juta. Selanjutnya ada peralatan 50.600.000. Akumulasinya 17 juta. Kemudian ada akun payable 339.846. Selanjutnya ada accurate expense 17.020.000. Kemudian ada income tax payable 2.015.685. Ada bank loan 170 juta. Oh, ini kurang 0. Kemudian ada kapital. Nah, kapital ini kita masukkan yang nominal dari laporan perubahan ekuitas ya, yang ini, teman-teman. Sedangkan untuk prepay dan income summary sudah kosong ya. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan saja sisi debit dan sisi kredit. Pastikan ini sudah balance, teman-teman. Oke, yaitu 1.570.14.603 rupiah. Nah, jadi begitu ya, kurang lebih cara kita menyelesaikan tugas atau soal dari UD S Prima, dari jurnal sampai dengan post closing trial balance, teman-teman. Prosesnya sangat panjang sekali ya. Semoga kalian tidak bosan dari penjelasan dari saya. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.